guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel gua, dan jangan lupa klik tombol like dan nyalakan notifikasi. Dan kali ini gua akan mereview atau perjalanan gua, sharing-sharing pengalaman gua setelah 4.200 kilometeran lah kalau nggak salah. Ya, odo gua baru segitu karena motor ini sudah genap 5 bulan dan belum gua pakai sehari-hari sih sebenarnya. Ini buat main-main aja atau perjalanan-perjalanan ya. Kita lihat sendiri dari trip 1 ini gua pakai trip 1 itu sebagai penanda oli ya. Sebenarnya trip 1 atau trip 2 ini bisa kalian untuk atur untuk jarak tempuhnya guys. Dan odo gua baru ya sekitar 4.300an. Dan konsumsi BBM gua rata-rata itu 43,3 km per liter. Itu pertamax biasa ya, bukan yang turbo ataupun yang pertamax 92. Ya, gua pakai sehari-hari, cukup enak ya. Jadi kemarin juga banyak yang komen katanya bahan dari Yamaha ini tebal daripada merekan sayap, atau banyak juga yang bilang ini adalah konten pembodohan karena gua pemuja tim sayap. Ya sebenarnya karena gua beli ini berarti gua suka karena motor si NMAX ini. Dari segi performa itu emang enak ya, karena ya mungkin karena sudah punya dan terbiasa, dan itulah pengalaman gua yang di-share kemarin videonya guys. Jadi setelah gua pemakaian kurang lebih 5 bulan ya, ada sudah mengkuning ya di bagian knalpotnya karena itu wajar ya. Gue juga suka lihat NMAX yang lain, lihat di jalanan ya sama aja sebenarnya. Kalau bagian knalpotnya itu suka kuning, karena itu bahannya udah ya emang catnya yang memudar karena panas kan knalpot itu. Dan pemakaian gue yang kemarin pakai oli yang khusus ya, olinya juga tidak murah ya, 95.000 itu dapat yang khusus untuk turbo karena tipe motor gue ini adalah turbo. Untuk bagian mesinnya ini tarikannya ya agak berat sedikit sebenarnya ya, tapi ya itu gimana pemakaian. Kalau digeber-geber ya pasti enak-enak aja gitu, apalagi jalanan kosong. Kalau di perkotaan mah ya sama-sama aja kayak motor matic pada umumnya, karena kan macet, lampu merah gitu kalau di kota gengs. Jadi untuk segi suspensi belakangnya ini emang keras guys. Emang gua sudah bilang di video sebelumnya itu harus diganti ya. Dan bannya ini ya cukup grip gitu kalau lagi musim hujan, kalau apalagi di aspal-aspal kayak gini. Itu enggak terlalu licin dan ya standar aja gitu ya, enggak lebih enggak kurang, tapi mengcover semua kendala yang ada di jalanan. Dan kenapa gua juga sharing tentang pengalaman mesinnya ya, karena kemarin banyak yang komen juga gerdeg gak ya sepanjang perjalanan gua pakai motor ini. Sebenarnya yang nggak kedengeran gerdeg, ataupun karena gerdeg itu kotor di bagian puli sekundari atau puli yang ada kampasnya itu kotor ya, jadi makanya sering gerdeg. Untuk segi lampu-lampu itu emang terang guys, apalagi fokus yang bagian lampu jauhnya. Cuman fokusnya itu hanya kotak di depannya ya kak. Nanti gua spill gimana proses lampu depannya yang agak apa ya, agak kurang lebar sih sebenarnya. Ini dalam posisi kontak itu yang nyala itu bukan lampu utama kayak PCX atau Honda yang lain. Ini hanyalah lampu apa ya, kayak lampu tajamnya gitu guys. Dan lampu belakangnya ini sudah LED tipis-tipis kayak mobil ya, dibagi dua kayak gini. Emang sih desainnya ini selera gengs. Jadi buat kalian yang suka motor ini, semoga cepet kesampaian atau cepet memiliki motor ini gengs. Ini gua gak banyak rubah ya tentang motor ini, gak banyak gua aneh-aneh lagi, karena gua sering perjalanan ke daerah pelosok-pelosok lah intinya, karena di sini di jalanan Jawa Barat ini tidak menentu, apalagi sekarang musim hujan dan banyak lubang seperti video gua sebelumnya. Jadi itu resiko banget, apalagi motor ini jarak terendah ke tanahnya itu 124
mm guys. Jadi ya buat di downset itu daerah perkotaan aja udah cukup ya. Kalau diajak ke daerah perkampungan itu nggak akan kuat guys. Ya tipis-tipis aja modif-modifnya, dan untuk bagian kaki-kaki dan jok itu masih empuk ya, apalagi yang depan ya masih jedak-jeduk sih sebenarnya yang bagian suspensi depan. Dan oke, kali ini gua akan bongkar sendiri CVT-nya, dan kalian lihat sendiri ini kotor banget guys. Padahal jarang gua pakai dan ternyata banyak residu bekas pencucian. Jadi buat kalian yang cuci itu harus rajin-rajin lah buka cover CVT-nya. Karena nggak kayak PCX atau Honda itu langsung blok CVT. Kalau ini kan di cover lagi blok CVT-nya, makanya jadi menumpuk kotoran bekas hujan seperti ini. Dan ini bolong langsung ke puli primer atau puli depannya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini itu susah dibersihkan guys ya. Jadi harus ada cairan khusus untuk membersihkan bagian-bagian residunya ini. Padahal ya emang gua beli motor ini pada saat musim hujan ya, makanya ini juga baru servis sekali ya. Dan lihatlah cover CVT-nya itu banyak busa-busa ini. Nah busa ini menyebabkan menumpuknya kotoran dan enggak tersalurkan. Kalian bisa lihat sendiri kan ini kotor banget, padahal motor ini jarang gua pakai, tapi kalau hujan ya pasti kotor ya sampai dalam-dalam. Dan gua buka juga filter udaranya, dan ternyata ada olinya guys. Jadi ada khusus tuh, kalian bisa lihat sendiri kan ada selangnya itu khusus kayak keluar oli gitu dari itu, dan itu emang oli guys. Gua udah colek dan itu emang oli ya, gak tahu kenapa bisa ada oli di situ, atau emang sengaja oleh pabrikan Yamaha. Dan gua setelah cari-cari itu nggak nemu ya. Nanti gua akan tanyain ke mekaniknya langsung, dan itu memang benar-benar oli guys. Jadi bukan air ataupun apa, itu emang oli ya, gak tahu itu fungsinya untuk apa. Dan ada juga saluran pembuangannya nah ke lubang ini, dan itu olinya itu cukup banyak ya keluarnya, tapi gak tahu itu fungsinya apa. Mungkin karena itu untuk menahan debu atau air. Tuh ini ke belakang filter udaranya juga banyak oli gitu guys, belepotan. Itu gak tahu fungsinya apa, kenapa oli bisa ada di situ. Karena gua pernah bongkar motor-motor sebelumnya itu nggak pernah ada oli sebanyak itu. Kalau di depannya aman sih, nggak sampai ke depan, cuman di belakang untuk nyedot ke bagian ruang pembakarannya itu. Dan jika kalian bongkar-bongkar itu jangan lupa tutup saluran udaranya atau yang ada filter udaranya tersebut ya, jangan sampai ada masuk kerikil-kerikil, nanti akan masuk ke ruang pembakaran gitu guys. Dan ini jika kalian pasang covernya itu akan kelihatan nih kotornya itu segimana. Dan gua juga buka dari CVT-nya dan kalian bisa lihat sendiri ya. Nah itu gua tutup biar nggak ada debu-debu masuk, dan itu bagian belakangnya nggak terlalu kotor, cuman ya tipis-tipis aja lah, debu-debu tipis. Dan ini adalah bagian turbonya atau yang disebut YECVT atau Yamaha Electronic CVT. Gua nggak bongkar sampai sini karena ya apa ya, karena banyak sensor-sensor yang gua harus perhatikan nantinya kalau gua bongkar sendiri, atau bakal ada error atau lain sebagainya. Karena ini adalah sistemnya elektronik yang gua harus juga hati-hati guys saat membongkar CVT-nya. Nah ini adalah sensor pembaca puli sekundari atau puli belakang ya. Nanti kalau itu diputar-putar, nanti kalau error itu harus direset lagi ya, itu harus ke dealer resmi. Ya buat kalian yang sudah menonton channel ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe aja guys. Dan gua bongkar ini untuk ganti oli sendiri guys. Terima kasih buat kalian yang nonton, jangan lupa klik subscribe nya guys. Thank you for watching and see you, goodbye.